Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Apa kabarnya Ananda hari ini? Baik, Madam. Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Baik, Madam mau minta bantuannya kepada Naila. Ada Naila? Madam. Halo. Ada, Madam. Oke, Naila, bolehkah membantu Madam untuk memimpin doa dan mengaktifkan kameranya? Boleh, Madam. Terima kasih. Sudah nyala, Madam? Sudah. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Naila. Sama, Madam. Oke, baik. Hari ini kita akan mengenal topik baru, yaitu peluang usaha di bidang pariwisata. Ya, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah muncul tampilannya? Sudah, Madam. Baik, Sudah, terima Madam. kasih. Tiap hari ini kita akan mengenal peluang usaha di bidang pariwisata ya. Di sini kita bisa sama-sama melihat ya, ada gambar yang sangat indah sekali ya. Kalau dunia kita, bumi kita mempunyai banyak sekali destinasi wisata yang sangat menakjubkan ya, dari belahan dunia manapun ya, di negara manapun tersebar pasti destinasi wisatanya masing-masing ya, dan semuanya memiliki keunikannya masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat di dunia pariwisata, memang salah satu poin utama yang dapat dijadikan peluang besar dalam dunia bisnis adalah destinasi wisata ya. Nah, selain kita fokus pada destinasi wisata untuk dikunjungi, kita juga dapat membantu eksistensi dari destinasi tersebut ya. Kemudian kita juga dapat melakukan pemberdayaan terhadap pelestarian destinasi tersebut kan. Nah, maka dari itu peluang usaha dari destinasi wisata itu merupakan proyek yang sangat besar ya. Bisa dikatakan besar keuntungannya, kemudian besar juga manfaatnya apabila dikelola dengan bijak. Nah, di sini dapat kita lihat ya, gambarnya begitu indah sekali. Di gambar yang pertama ada sekumpulan orang ya di sana. Kalau kita tarik kesimpulan, oh sedang mengambil dokumentasi misalkan, atau bisa juga sedang proses pembuatan promosi wisata terhadap destinasi tersebut ya. Banyak kemungkinan yang bisa kita simpulkan ketika melihat gambar yang pertama ya, yang di sebelah kiri. Oke, kemudian kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah salah satu contoh hasil foto ya yang bisa dijadikan untuk
promosi destinasi wisata ya. Jadi untuk mengambil gambar ini pastinya dibutuhkan usaha yang sangat banyak ya. Dimulai dari pengambilan gambarnya, misalkan menggunakan drone ya, kemudian pasti ada banyak orang yang terlibat di baliknya ya, di balik proses pengambilan gambar tersebut. Nah, kenapa ya orang sampai begitu seberusaha itu, seberjuang itu untuk bisa mengambil gambar terbaik dari sebuah destinasi pariwisata? Nah, karena itu tadi ya, peluang usaha di bidang pariwisata, salah satunya di destinasi wisata, itu menjanjikan peluang bisnis yang besar ya, kemudian manfaatnya juga besar ya kan. Jadi segala sesuatunya disiapkan dengan sebaik mungkin, dengan sedetail itu ya, seberjuang itu orang-orang yang ada di baliknya ya. Jadi selalu berusaha maksimal agar promosinya bisa sampai ke masyarakat luar, bahkan harapannya bisa menjangkau pasar luar negeri. Nah, jadi sangat dimaksimalkan tuh ketika mengambil gambarnya. Kemudian mungkin ada proses editing yang agar menghasilkan si gambar tersebut semakin jelas ya, tujuannya agar gambarnya semakin jernih gitu. Pasti memerlukan banyak-banyak proses. Nah, itu dia ya. Jadi kenapa peluang bisnis di bidang pariwisata perlu kita gali, karena memang menjanjikan sekali prospeknya ya. Kemudian kebermanfaatannya pun luar biasa, bukan hanya bagi diri kita misalkan sebagai pemilik bisnisnya nanti, tetapi juga bagi destinasi tersebut ya. Kita juga kalau mampu mengelolanya dengan bijak, maka kita membantu pelestarian dari destinasi tersebut ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Tentunya kalau di Indonesia sendiri sangat banyak sekali destinasi wisata yang memang dikembangkan ya gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika akan memulai bisnis atau usaha, kita harus kenali dulu peluangnya ya. Apakah ada peluang untuk kita memulai bisnis tersebut? Nah, istilah ini dalam dunia PKK disebut dengan peluang usaha ya. Peluang usaha adalah kesempatan yang ada untuk dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi seorang wirausaha ya. Jadi memang kalau berbicara peluang berarti kaitannya dengan kesempatan yang terbuka. Apakah ada kesempatan nih untuk kita memulai bisnis ya? Kemudian kalau ada kesempatan, apakah nanti ketika dijalankan bisnis tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi kita? Nah, jika ada kesempatan kemudian berpeluang untuk mendapatkan keuntungan ya, maka itu adalah peluang usaha yang dapat kita mulai. Baik, kemudian kalau peluang usaha di bidang pariwisata tentunya tadi banyak ya. Salah satunya di destinasi wisata yang sempat kita bahas tadi di awal. Tetapi selain itu juga ada lagi gitu ya. Kalau fokusnya di destinasi wisata, nanti bisa bercabang lagi. Peluang usaha apa yang bisa kita mulai ya? Di usaha jasa pariwisata ya, karena kita bergerak di bidang jasanya di dalam pariwisata, maka disebut dengan usaha jasa pariwisata ya. Mengapa di dunia jasa pariwisata itu berpeluang untuk kita memulai usaha? Karena berwisata dan berlibur sudah menjadi salah satu kebutuhan yang penting ya. Ini juga dapat kita lihat bersama-sama sebelum pandemi ya. Itu sangat nyata sekali kan? Gitu. Nah, tetapi ketika ada pandemi mungkin ada beberapa penyesuaian ya. Tetapi sebetulnya wisata dan liburan itu tetap menjadi salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya sebetulnya. Iya kan? Nah, karena sudah menjadi kebutuhan ya, maka
hal ini dapat dikembangkan menjadi peluang usaha ya. Kalau sekarang masih pandemi, kita tidak tahu nih kalau misalkan di masa depan nanti ya, atau beberapa bulan ke depan, semoga sudah mulai kembali ya. Semoga pandeminya perlahan-lahan ya kita dapat semua memulai aktivitas kembali ya secara normal, secara perlahan. Kemudian dunia pariwisata semoga bisa bangkit kembali perlahan ya. Karena tetap berwisata dan berlibur sudah menjadi salah satu kebutuhan kita ya. Dari kebutuhan itu maka bisa kita uraikan bidang-bidang yang bisa kita rintis untuk bisnis. Yang pertama di bidang tour and travel ya, kemudian hotel, kemudian event organizer dan sebagainya ya, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Apabila bersinggungan dengan dunia pariwisata, ketika ada peluang bisnis di dalamnya bisa kita konsepkan di sana. Oke, kalau tour and travel ini akan kita kenali lebih dalam lagi ketika Ananda PKL nantinya, ya kan? Karena tour and travel kan bentuknya sudah perusahaan nih ya, otomatis memang butuh waktu yang panjang ketika kita akan membuka perusahaan kan. Nah, ketika nanti Ananda mulai PKL, nah di situ Ananda akan mengenal dulu, oh lingkungan tour and travel itu seperti ini ya. Ternyata tour and travel itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini. Nanti kan Ananda akan mengenal. Misalkan di tour and travel yang Ananda praktik di sana, mereka fokus pada perancangan paket wisata ya. Nanti Ananda juga akan terjun untuk mulai merancang paket wisata. Kemudian ada juga loh yang fokusnya mengantar rombongan dan mengawal rombongan, memandu rombongan ya. Pokoknya yang berkaitan dengan rombongan kita terjun langsung ya. Jadi memang macam-macam fokus perusahaan itu sesuai dengan tujuan masing-masingnya ya. Kalau pada umumnya memang pasti ada perancangan paket wisata ya, kemudian paket tersebut dipromosikan ya, kemudian nanti ada mitranya yang memesan paket wisata tersebut kemudian melakukan perjalanan, misalkan seperti itu. Nah, nanti Ananda akan mempelajari hal itu gitu ya dari awal. Dari mulai merancang paket, tentu kan sudah belajar juga kan di mata pelajaran POPW. Nah, nanti perlahan akan diaplikasikan ketika PKL ya, mulai terjun langsung untuk betul-betul merancang paket wisata dari mulai penentuan destinasi, kemudian penentuan DOT-nya, kemudian penghitungan harganya ya, pembagian persennya dan sebagainya ya. Segala yang dipelajari di sekolah tentu nanti akan diaplikasikan ketika PKL. Nah, ketika Ananda PKL tentunya itu menjadi bekal untuk Ananda ketika nanti Ananda sudah dewasa, sudah semakin siap untuk memulai usaha yang Ananda menjadi pemimpinnya, Ananda sudah mempunyai bayangan, ya. Seperti itu harapannya. Jadi, Ananda sudah punya konsep. Oh, kalau tour and travel seperti ini. Berarti kalau saya mau bikin tour and travel sendiri, sudah mulai ada bayangannya. Ya, itu kalau di tour and travel. Berarti kalau tour and travel, tentunya punya banyak referensi dan telah banyak riset pada destinasi wisata kan. Nah, tinggal kita lihat fokusnya nanti. Apakah tour and travelnya fokus pada domestik saja atau internasional juga. Nah, nanti menyesuaikan. Ketika semakin banyak riset destinasi wisata di domestik bahkan internasional, maka semakin baik ya, tentunya kita bisa merancang paket yang memang detail ketika kita memang betul-betul telah riset ya. Bagaimana riset destinasi wisata? Tentunya memang yang paling ideal adalah kita mengunjungi destinasi wisata tersebut ya, sehingga kita betul-betul tahu ada apa aja di sana, kemudian bagaimana cara kita dapat sampai ke sana ya. Idealnya
Kalau mau ke sana naik apa ya? Apakah naik bis, naik pesawat, dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan perjalanan, pasti kita sudah bisa menyimpulkan, oh ternyata untuk dapat sampai ke destinasi A, itu lebih nyaman naik pesawat misalkan. Ya, kalau naik bus lama dan sebagainya, nanti kan bisa diperhitungkan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi memang idealnya ya, gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita juga banyak riset dari referensi-referensi yang ada saat ini ya, dan juga bisa berbagi riset dengan teman-teman sebidang ya. Misalkan ketika nanti Ananda ingin fokus betul-betul ingin membuka tour and travel, nanti kan Ananda pasti punya ya banyak relasi yang juga mempunyai fokus yang sama di bidang pariwisata, khususnya di bidang tour and travel. Nanti bisa berbagi ya risetnya, kalau destinasi ini begini dan sebagainya. Nah, nanti kan biasanya ada asosiasinya ya, kemudian di setiap asosiasi pasti ada musyawarah-musyawarahnya. Nah, di situ Ananda bisa menggali banyak riset untuk menciptakan produk jasa yang baik ya, gitu. Pasti setiap perusahaan mempunyai keunikannya masing-masing ya. Itulah ciri khas dari persaingan ya, persaingan bisnis ya. Sebetulnya persaingan bisnis itu membuat kita kreatif ya, karena kita harus menemukan apa yang istimewa dari produk dan jasa yang kita usahakan ya, dibanding dengan perusahaan lain gitu ya. Kemudian kalau di bidang hotel, karena destinasi wisata itu kan letaknya beragam kan, jauh-jauh dari tempat tinggal kita misalnya ya, otomatis ketika kita ingin ke suatu destinasi wisata, pasti kita harapannya bisa bermalam di sana kan. Kalau misalkan pulang pergi memungkinkan kita lelah gitu ya. Nah, tentu ini juga melihat lokasi destinasinya di mana. Maka dari itu, peluang untuk mendirikan hotel juga menjanjikan ketika hotelnya didirikan dekat dengan destinasi wisata, ya. Oke. Kemudian ada event organizer atau perancang event ya, pengelola event ya, atau kegiatan. Nah, kalau untuk I.O. ya biasanya kita singkat dengan I.O. ya. Ini sangat-sangat bisa kita rancang dari sekarang nih ketika usia muda. Kenapa? Karena contoh sederhananya ketika kita ikut organisasi, misal ikut OSIS atau ikut yang lainnya. Nah, pasti kita akan belajar bagaimana caranya membuat acara kan ya. Dari mulai konsepnya, terus menentukan tujuan acaranya apa, kemudian menentukan struktur panitia yang bergerak di dalamnya, menyusun anggarannya, target pesertanya siapa, kemudian disusun ke dalam proposal. Nah, itu sebetulnya adalah gambaran pekerjaan dari I.O. ya. Hanya saja prospeknya beda. Kalau I.O. pasti sudah menghandle kegiatan-kegiatan besar dan memang untuk masyarakat luar kan gitu. Kalau misalkan di organisasi kan ruang lingkupnya dalam lingkungan siswa, dalam lingkungan sekolah, atau mungkin bisa juga untuk luar sekolah tapi masih dalam jangkauan misalnya. Nah, kalau di I.O. betul-betul sudah profesional ya. Bisa saja kita menangani kegiatan internasional ya. Ketika I.O. yang kita pegang sudah dipercaya, ya pasti orang pun akan berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan kita. Nah, untuk I.O. itu bisa dimulai dari hal yang sangat kecil. Jadi bisa dimulai dari sekarang kalau kita ingin menambah bekal di bidang I.O. ya. Dimulai dari ikut organisasi ya, kemudian di dalam acara kelas misalkan ada struktur panitia kecil. Nah, itu bisa mulai belajar mengelola event. Terus juga kalau misalnya Ananda
di keluarga besar ya, Ananda yang mengkonsep suatu acara. Nah, itu secara tidak langsung sudah mulai belajar bagaimana mengelola kegiatan ya. Jadi banyak sekali sebetulnya cara-cara untuk menambah bekal kita ya, khususnya di bidang IO ya. Karena memang fokusnya untuk merancang suatu kegiatan pasti kita semua sebetulnya pernah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebenarnya dari mana peluang usaha pariwisata itu bisa kita temui gitu ya. Nah, ada sumbernya. Ini bisa dijadikan referensi ya. Pertama dari sumber internal ya. Misalkan berasal dari hobi. Hobi kita memang jalan-jalan. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk kita melakukan riset destinasi wisata ya. Misalkan karena hobi jalan-jalan, ini kalau misalkan tidak pandemi pasti sangat bisa dilakukan ya sepertinya gitu. Walaupun memang menyesuaikan juga dengan budget ya. Tetapi ketika tidak pandemi, untuk jalan-jalan pasti sangat bisa memungkinkan gitu ya, sangat memungkinkan untuk dilakukan. Ketika kita jalan-jalan misalkan oke lah ke destinasi-destinasi yang memang terjangkau dari segi budget dan juga tidak terlalu jauh nih dari tempat tinggal kita. Nah, kita bisa melakukan riset-riset sederhana, riset-riset kecil ya. Atau kalau misalnya tidak pandemi kan biasanya kita melakukan perjalanan nih ya, 1 semester sekali. Nah, itu kalau Ananda sudah mulai mengkonsep ya, Ananda bisa mulai tuh melakukan riset. Oh, ternyata kalau kita ke destinasi ini, kalau kita naik bis, durasinya sekian. Kemudian nanti akan teruraikan, oh berarti ini sangat ideal kalau naik bis dan sebagainya. Nah, itu bermulai dari hobi ya, karena hobinya jalan-jalan, jadi senang riset ya. Jadi secara tidak sadar Ananda melakukan riset gitu ya. Karena kalau kita meniatkan itu, saya mau riset nih, terkadang kan kita berat ya menjalankan, karena riset itu sebetulnya kegiatan yang sangat-sangat membutuhkan keseriusan tingkat tinggi gitu ya. Tetapi karena kita melakukannya itu di dalam hobi kita, maka kita tidak akan menyadarinya ya. Tahu-tahu udah selesai aja data yang kita kumpulkan gitu ya. Oke, itu dari hobi. Yang kedua dari keahlian. Nah, karena kalian sudah masuk di kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, otomatis kalian sebetulnya sangat mumpuni dalam bidang pariwisata nantinya gitu ya. Jadi itu adalah bekal yang bisa Ananda asah lagi untuk memulai bisnis di bidang pariwisata. Jadi ketika lulus nih, itu tidak menutup kemungkinan Ananda betul-betul bisa menyeriusi bisnis di bidang pariwisata gitu ya, betul-betul menekuni dunia ini gitu. Ya, kalau misalkan Ananda memang ingin sekolah lagi nih, boleh saja gitu ya. Kebetulan misalkan ketika Ananda kuliah nanti, Ananda memilih bidang pariwisata lagi. Wah, itu akan semakin menambah bekal yang sudah Ananda miliki di SMK. Jadi, kalau seseorang itu fokus pada bidang keilmuannya, ya, maka seseorang tersebut berpeluang untuk menjadi ilmuwan di bidang tersebut ya. Jadi bisnisnya jalan ya, kemudian karena memang mendalami bidang itu juga jadi bisnisnya awet ya, karena dia memang paham betul ya, karena itu memang bidang dia, jadi bisnisnya awet, kemudian relasinya di mana-mana gitu ya, karena semua orang betul-betul percaya dengan perusahaan dia. Kemudian dia juga bisa menjadi ilmuwan ya di bidang pariwisata ya, jadi bisa mengajar nanti di perguruan tinggi karena memang dia adalah seorang ahli di bidang pariwisata. Kita bisa mengatakan seseorang itu ahli ketika memang bidang keilmuannya fokus ya, dan juga ada karya ilmiah yang dihasilkan. Nah, itu ya. Jadi ketika kalian nih sekarang
sebagai siswi SMK usaha perjalanan wisata, ya ketika lulus nanti kalian sebetulnya memang mempunyai keahlian di bidang itu, apalagi ketika sudah PKL pasti ada keahlian, ada keunggulan ya kan dibanding dengan siswa SMA, ya kalian pasti lebih unggul di bidang pariwisata khususnya. Nah, jika ada kesempatan untuk sekolah lagi silahkan ya. Jika memang ada peluangnya untuk langsung memulai bisnis ketika lulus ya, kenapa tidak gitu. Jadi keahlian ini sebetulnya kalian sudah punya ya, tetapi mungkin untuk sekarang sedang digali semakin dalam ya gitu. Tapi keahlian ini akan kalian miliki bukti fisiknya ya ketika kalian sudah punya ijazahnya, kemudian punya sertifikat UKK ya. Itu bisa dikatakan kalian betul-betul memiliki keahlian ya, selain terbukti dengan kemampuan, terbukti juga dengan dokumen asli ya. Oke. Jadi alangkah lebih baiknya ketika keahlian ini memang betul-betul kalian senangi ya. Jadi jika kalian nanti ingin memfokuskan diri di bidang pariwisata itu semakin baik ya. Jadi semoga bisa menyenangi gitu ya dunia pariwisata. Selanjutnya, latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Ini masih berkaitan ya. Jadi ketika kalian di masa depan betul-betul merintis bisnis di bidang pariwisata, pertama karena hobi, kedua karena dulu SMK-nya UPW, terus kemudian ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah di bidang pariwisata. Wah, itu semakin luar biasa ya, semakin dalam bekal kalian ya. Oke. Jadi yang poin 2 dengan poin 3 ini berkaitan sebetulnya ya. Ketika keahlian betul-betul didukung dengan pendidikan, latar belakang pendidikan itu sejalan ya. Jadi masyarakat juga secara tidak langsung menyadari, oh iya, kalau saya pakai jasa pariwisata pada perusahaan Anda misalkan, betul-betul terasa sekali pelayanannya dan sangat-sangat detail, itu diperhatikan. Wah, gitu ya. Pasti masyarakat akan menyadari impact-nya gitu, impact positifnya. Karena memang kita mendalami bidang itu gitu ya. Kita tidak hanya sekedar ahli, tapi kita juga punya latar belakang pendidikan di bidang itu. Oke. Yang keempat ada pengalaman ya. Pengalaman itu sebetulnya memang poin yang penting ketika kita akan merintis usaha baru. Jadi biasanya nih ketika nanti Ananda PKL kan punya pengalaman ya. Nah, nanti di masa depan ketika membuka perusahaan Ananda sendiri, Ananda sudah punya pengalaman. Jadi ketika dibuka perusahaan baru ya yang Ananda sebagai direktur utamanya, Ananda akan lebih paham apa yang dirasakan oleh pegawai, kemudian apa yang diharapkan pegawai sehingga Ananda bisa menjadi pemimpin yang bijak, ya kan? Kemudian Ananda juga pasti akan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat gitu ya, apa yang diinginkan pasar terhadap produk kita. Apa yang diharapkan oleh calon investor perusahaan kita gitu. Karena kita punya pengalaman sebelumnya. Nah, ketika pengalaman itu ada ya, maka itu akan menghadirkan kemungkinan-kemungkinan yang baik ya di masa depan. Jadi yang sebelumnya mungkin belum sempurna bisa Ananda sempurnakan ya di perusahaan Ananda. Seperti itu. Nah, sebetulnya untuk memulai usaha tidak harus ada 4 poin ini ya. Misalkan karena hobi aja, itu juga bisa loh terlaksana gitu ya. Tetapi ketika peluang usaha itu muncul dari keempat sumber ini, itu semakin mantap tentunya ya. Misalkan sudah karena hobi, kemudian keahlian, kemudian bidang pendidikannya juga di bidang itu, kemudian ada pengalaman juga lagi. Nah, itu tentu akan semakin baik pasti nanti bisnis yang akan dijalankannya gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan walau hanya 1 poin aja misalkan, itu juga tetap bisa berjalan bisnisnya gitu. Tapi kalau 4 sumber ini memang menjadi
dasar kita untuk memulai usaha itu sangat baik sekali, ya. Oke, sekarang adalah peluang eksternal. Kalau tadi kan internal ya dari diri kita, sekarang eksternal. Kalau dari sumber eksternal ya untuk memulai bisnis biasanya muncul dari lingkungan keluarga, ya. Kemudian dari lingkungan rumah, ya, masyarakat sekitar juga, ya, misalkan gini, kalau di komplek kita nih, karena misalkan kita tinggal di komplek yang dekat dengan destinasi wisata, nah, biasanya rumah-rumah di sekitar situ juga ikut membantu ya, mempromosikan destinasi wisata, ya kan, yang ada di dekat komplek itu. Nah, jadi menjual cindera mata yang berkaitan dengan destinasi tersebut ya. Nah, itu kan juga berpengaruh nih untuk menumbuhkan peluang usaha ya bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Ya, jadi hampir setiap rumah tuh buka toko cindera mata dengan keunikannya masing-masing ya. Suka kita temui ya kalau dekat dengan suatu destinasi wisata, biasanya kompleknya itu, kalau kompleknya solid ya, kalau memang kompleknya lingkungan terbuka, pasti ikut mempromosikan atau ikut menjual cindera mata tertentu ya, yang berkaitan dengan destinasi tersebut. Kemudian peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Nah, ini misalkan ketika pandemi ini sangat terlihat sekali. Ketika pandemi, wisata offline jadi terdapat penurunan ya dari segi pendapatannya. Nah, muncullah virtual tour. Nah, virtual tour itu sebagai peluang usaha dari pandemi ini kan. Ya. Sebetulnya banyak sekali manfaat dari adanya virtual tour selain untuk keuntungan ya. Pertama, dapat terus melestarikan destinasi yang ada ya. Jadi orang tetap tahu nih destinasi itu ada gitu. Kemudian kalau orang yang belum pernah kenal, misalkan belum pernah dengar, belum pernah lihat, jadi tahu, oh ternyata ada loh destinasi yang seperti itu, misalkan sangat indah sekali. Nah, selanjutnya menjangkau juga ya masyarakat dimanapun, bahkan di luar negeri bisa melihat destinasi tersebut ketika dalam bentuk virtual tour ya, di waktu kapanpun misalkan, kemudian di daerah mana ya, selama tersambung dengan internet bisa melihat destinasi yang ada di virtual tour ya, yang dibentuk dalam virtual tour. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian peluang dari konsumen. Nah, ketika ada konsumen, ketika ada orang yang butuh, maka harus ada yang menyediakan produk atau jasa. Nah, maka dari itu hadirlah peluang usaha. Ya, karena ada konsumennya. Oke, kemudian peluang dari gagasan orang lain, dari ide ya. Ketika ada ide dari orang lain, itu bisa kita kembangkan ya. Lebih baik kita ajak kerjasama gitu ya, biar bisa merealisasikan ide dari orang lain tersebut ya. Atau kalau misalkan karena berharganya suatu konsep ya, karena ide seseorang itu mahal gitu ya, kita bisa ajak kerjasama orang yang memiliki ide tersebut gitu. Jadi kita juga memberikan penghargaan terhadap orang yang melahirkan ide tersebut ya. Selanjutnya peluang dari informasi yang diperoleh. Nah, misalkan kita melihat ada peluang baru nih ya dari kabar yang kita dapatkan. Nah, itu juga bisa menjadi peluang usaha yang direalisasikan oleh kita. Jadi, menyesuaikan ketika informasi yang kita peroleh itu memang sesuai pada bidang kita, kemudian ada peluang usaha di dalamnya, mengapa tidak kita realisasikan jika memang memungkinkan, ya. Yang tadi adalah peluang internal, yang sekarang adalah peluang eksternal ya. Jadi ada dua sumber internal dan sumber eksternal.
Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita udah kenali ya internal dan eksternalnya. Sekarang misalkan kita udah meraih sumber itu ya, entah itu dari internal, kemudian didukung juga dari eksternal. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk mulai mendirikan usaha? Yang pertama itu berani memulai ya. Kita harus berani untuk memulai mendirikan usaha ketika sudah didukung oleh sumber-sumber faktor tadi ya. Sesudah berani memulai, kita juga harus siap untuk menanggung resiko ya, tidak takut rugi. Oke. Walaupun pasti akan ada muncul kemungkinan-kemungkinan untuk rugi misalkan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita harus bersedia untuk menanggung resikonya ya. Karena memang seperti itu kalau di dunia usaha ya. Ketika kita sudah siap, ya, kita juga akan menyiapkan perhitungan rencana-rencana yang meminimalisasi terjadinya kerugian gitu. Jadi ketika sudah siap, harapannya memang kerugian itu tidak terjadi ya. Oke. Karena tadi kita sudah siap menanggung risiko, maka kita akan menjadi penuh perhitungan ya, dalam artian segala anggaran yang kita susun itu betul-betul ada hitungannya, betul-betul detail, sehingga akan menghilangkan kemungkinan terjadinya kerugian ya. Jadi penuh perhitungan itu kalau di dunia bisnis sebetulnya baik gitu ya, punya makna yang baik gitu. Jadi dia matang secara konsep dan anggarannya. Selanjutnya memiliki rencana yang jelas. Ketika rencana yang dimiliki oleh pemimpin ya, oleh pimpinan dalam dunia bisnis itu sudah jelas ya, maka dia tidak akan kebingungan nantinya ya. Jadi rencananya harus jelas dulu. Selanjutnya ada rasa tidak cepat puas ya dan tidak mudah putus asa. Ini selalu ya kalau kita lihat kembali materi sikap dan perilaku wirausaha ini juga sudah kita bahas ya. Jadi tidak cepat puas dan tidak mudah putus asa selalu menjadi reminder bagi seorang wirausaha. Oke, kemudian optimis dan penuh keyakinan. Ketika kita percaya diri dan penuh keyakinan gitu, maka usaha yang kita jalankan, usaha yang kita rencanakan secara tidak langsung akan banyak yang tertarik karena kitanya juga optimis dalam merintisnya ya. Kemudian pastinya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita jalankan. Dan memiliki etika dan moral. Ini juga penting ya ketika kita sudah menjadi seorang pimpinan ya. Tentunya siapapun ya, apapun profesi kita, ketika kita sudah memahami bagaimana seseorang itu bersikap ya, bermoral, beretika, itu secara tidak langsung akan membuat orang lain juga simpati terhadap kita ya, terkesan terhadap sikap kita. Jadi itu penting sekali ya, apalagi bagi seorang pemimpin perusahaan ya, karena nantinya yang akan membina pegawai-pegawainya secara tidak langsung pasti pemimpinnya juga kan. Jadi etika dan moral itu poin yang penting sekali ya. Jangan sampai lupa. Oke. Sama-sama ya kita mengenal dan mempelajarinya terus-menerus. Sekarang adalah kita kenali bagaimana dalam merencanakan pendirian peluang usaha ya. Jadi ketika kita mulai untuk mendirikan ya peluang usaha tersebut ya, apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, jenis usahanya. Jadi kita misalkan sudah ngeh nih, ada peluang usaha di bidang pariwisata ya. Kemudian kita menentukan dulu jenis usahanya ingin di bidang apa. Misalkan ingin di bidang
MICE atau ingin di bidang tour and travel. Nah, nanti dari jenis usaha ini akan terurai lagi kan. Misalkan kalau di bidang MICE, bidang apa yang ingin digelutinya? Misalkan fokusnya ke IO ya. Nah, nanti kan akan terurai lagi. Jadi tentukan dulu jenis usahanya. Kemudian lokasi usahanya. Lokasinya berarti kantornya mau di mana ya? Gitu. Terus besarnya modal. Kira-kira kalau ingin membangun perusahaan IO itu butuh modal berapa? Nah, sebetulnya untuk perencanaan ini bisa kita susun dari sekarang sih ya, dari ketika kita sekolah gitu, kita bisa mulai mengkonsep ini, jenis usahanya ingin apa, kemudian cita-citanya nanti kantornya ingin ada di mana, kemudian kita juga mulai bisa menghitung modalnya berapa ya gitu. Kalau untuk perencanaan tentu bisa kita lakukan dari sekarang ya. Selanjutnya proyeksi laba rugi untuk mengetahui laba yang bisa kita raih berapa, kemudian apakah ada kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, itu bisa kita proyeksikan dari sekarang ketika kita sudah menghitung modalnya gitu ya. Nah, ketika sudah muncul misalkan kemungkinan keuntungannya sekian, kemudian adanya potensi rugi itu berapa persen, kita tentukan dulu strategi bisnisnya ingin seperti apa. Strategi bisnis ini nanti bercabang lagi ya. Ada penentuan promosinya seperti apa, kemudian sistemnya di dalam kantornya ingin seperti apa. Nah, nanti akan terurai lagi strategi apa yang ingin dijalankan Ananda. Nah, selanjutnya evaluasi berkala. Jadi terus nih ya, ketika masih bentuk rencana pun, rencana tadi dievaluasi. Apakah masih bisa berlaku besaran anggaran sekian di tahun ini gitu ya. Kalau tahun depan apakah masih berlaku nih? Nah, itu terus dievaluasi sampai betul-betul terrealisasi. Ya. Oke. Kita pasti sering dengar istilah startup ya. Nah, sebetulnya kalau berdasarkan teori ya, istilah startup ini dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi ya. Jadi bisnis yang baru aja dibangun gitu ya, atau dalam masa rintisan tapi di bidang teknologi dan informasi. Itu kalau dalam istilah teorinya. Tapi mungkin startup ini menjadi luas maknanya ya, semakin berkembangnya zaman gitu. Ketika suatu perusahaan itu baru dirintis ya, atau baru dibangun ya, kita sering menyebutnya dengan startup gitu ya. Nah, di startup ini ya, karena dia istilahnya juga mengandung kata start ya, yang artinya memang mulai gitu ya. Jadi betul-betul baru dirintis ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mulai merencanakan ya si startup ini ya, ada langkah-langkahnya. Oke. Nah, yang pertama harus mempunyai niat yang kuat ya. Ketika memulai startup, memulai apapun sebetulnya ya, harus dilandasi dengan niat yang kuat. Kemudian tujuan yang jelas ya. Menetapkan ide bisnis. Jadi sudah kuat dari mulai niat, tujuan bisnisnya apa ya, ide bisnisnya mau di bidang ini ya. Jadi bisa dikonsep dengan mind map misalkan ya. Secara catatan pribadi ya, misalkan ketika kalian akan mulai bisnis bisa dimulai dengan dibuat dulu mind map-nya gitu ya, nanti kan akan bercabang. Oke, kemudian merencanakan bisnis yang akan dijalankan ya. Mulai merencanakan di sini artinya sudah detail ya, dari setiap langkah itu sudah ada rencana-rencananya, jadi sudah detail. Rencana 1 misalkan dari mulai langkah mensosialisasikan produk kita. Nah, nanti rencananya apa aja tuh ya. Jadi bercabang. Kemudian membangun tim yang solid. Nah, ketika kita
sudah jadi pimpinan perusahaan gitu ya, kita harus mengusahakan kalau semua masyarakat yang ada di perusahaan kita gitu ya, warga perusahaan kita mempunyai solidaritas yang tinggi gitu ya, agar sevisi dan semisi dengan tujuan bisnis kita ya. Tujuan bisnis kita misalkan pastikan tidak hanya untuk fokus pada keuntungan ya, pasti ada tujuan-tujuan lain kan, misalkan untuk mempromosikan, melestarikan destinasi tertentu. Nah, supaya semua tujuan-tujuan itu bisa terrealisasikan, maka dibutuhkan tim yang solid gitu ya. Kita nggak mungkin kan sebagai pimpinan perusahaan bergerak sendiri, kan tidak mungkin ya. Pasti membutuhkan tim yang solid ya. Pasti dimulai juga dari diri kita. Kemudian melakukan tes pasar. Tes pasar itu artinya melihat target pembeli kita ya. Kalau kita bergerak di bidang tour and travel dan menyediakan paket wisata, kita harus lihat paket wisata kita ini target pasarnya siapa ya. Misalkan kalau rancangan paket wisatanya itu untuk wisata edukasi, oh berarti target pasarnya adalah rombongan sekolah kan. Nah, ketika tidak pandemi ya, pasti ini sangat-sangat menjanjikan sekali dan banyak manfaatnya tentunya ya gitu. Kemudian membuat daring bisnis. Jadi bisnis yang sudah kita konsepkan tadi secara offline, kita bawa juga ke dunia digital. Ya. Ketika kita membawa bisnis kita di dunia digital, jadi orang di luar jangkauan kita bisa menjangkau kita juga ya. Jadi kalau kita bawa bisnisnya ke dunia digital nih, kita iklankan juga di Instagram, kita iklankan juga di YouTube gitu ya. Ini akan menarik perhatian banyak orang dan jangkauan kita semakin luas ya. Jadi membuat daring bisnis itu di sini maknanya adalah mendigitalisasi bisnis kita gitu ya. Oke. Selanjutnya memanfaatkan relasi. Nah, karena kalian ada di jurusan pariwisata ya, teman-teman kalian sekarang kan pastinya fokusnya sekarang di bidang pariwisata kan. Nah, nanti di masa depan semoga masih memiliki fokus yang sama sehingga nanti punya bisnisnya masing-masing. Relasi ini bisa bermanfaat bagi bisnis Ananda semua gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang fokusnya masih belajar, tapi nanti masing-masing Ananda ini adalah pimpinan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, relasi yang ada sekarang nanti dikembangkan ya untuk menyempurnakan bisnis masing-masing, kan sangat luar biasa ya. Oke, jadi pertemanan kemudian persahabatan yang dimiliki sekarang dijaga baik-baik agar ketika di masa depan nanti bisa saling bermanfaat bagi semuanya gitu ya. Oke. Dalam konteks positif tentunya ya. Selanjutnya konsisten. Nah, ketika bisnis kita punya konsistensi, maka masyarakat lebih mudah mengingat gitu ya. Jadi ada identitas bisnis yang dimiliki oleh perusahaan kita. Misalkan perusahaan kita terkenal dengan 5S-nya gitu ya. Selalu tersenyum dari setiap kegiatan apapun, kemudian siapapun orangnya pasti selalu tersenyum misalkan. Nah, identitas ini ya ketika dia konsisten dijalankan, maka masyarakat akan selalu mengingat poin itu. Nah, jadi kalau ada konsistensi ini luar biasa sekali ya dampaknya gitu, dampak positifnya. Jadi usahakan ketika kita memulai startup, kita harus bisa konsisten menjalankan nilai-nilai yang kita rencanakan. Oke, kemudian kita juga harus memperbesar bisnis kita karena ini baru rintisan ya. Jangan cepat puas di sini gitu ya. Kita harus terus memperbesar bisnis kita. Oke, selanjutnya ide usaha dan strategi ya untuk sukses memulai bisnis. Ya, yang pasti ya, ini selalu diulang karena memang riset itu perlu ya, riset produk dan bisnis ya.
Jadi ketika kita sudah menjalankan bisnis pun riset akan terus kita lakukan gitu ya. Jadi riset itu bukan di awal aja sebetulnya, tapi ketika kita sudah jadi pimpinan pun tetap melakukan riset terhadap produk dan bisnis yang sedang tren di masyarakat. Ya, selanjutnya kita juga harus ada perasaan untuk selalu haus ilmu ya. Jadi itu yang akan menjadikan kita untuk terus belajar ya. Karena kita bergerak di bidang bisnis, misalkan, ya kita belajar dari suksesnya bisnis orang lain, ya. Bagaimana bisa sukses, gitu. Kita pelajari, ya, apa nilai positifnya, kemudian apa yang diperjuangkan, gitu, ya. Bagaimana cara dia mengelola bisnis, ya. Kemudian bagaimana cara memperlakukan masyarakat, gitu. Nah, itu pasti akan menjadi catatan-catatan penting bagi kita, gitu kan. Ketika kita bisa memperlakukan pelanggan dengan istimewa, maka pandangan masyarakat ke kita tentu akan istimewa juga, ya. Selanjutnya, mengamati tren. Nah, ini berkaitan dengan poin 1 ya. Ketika ada tren, kita akan riset. Oh, ini bisa nggak ya menjadi peluang bisnis kita? Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah mengamati tren, kita harus munculkan ide kreatif nih dari tren itu. Karena namanya juga tren, pasti semua orang tahu ya. Kan namanya juga tren ya. Jadi trending topiknya apa, hampir semua orang tahu. Nah, kita munculkan ide kreatif apa yang bisa membuat bisnis kita nantinya berbeda dengan perusahaan lain terhadap tren itu. Ya. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana caranya memunculkan ide kreatif, nah itulah berharganya ide ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan ide ya. Cara untuk mendapatkan ide ya kita harus banyak riset dulu. Biasanya memang datang tiba-tiba kan gitu. Jadi semakin kita sering berpikir, maka akan memunculkan ide dengan sendirinya ya. Jadi tipsnya bisa mulai dengan banyak riset ya, sehingga nanti kita jadi banyak berpikir, nah nanti akan melahirkan ide. Selanjutnya, selalu percaya diri ya pastinya, dan juga tidak mudah menyerah untuk mengembangkan ide kreatif dan berwirausaha. Jadi ketika ada ide, kita terus kembangkan lagi idenya ya, biar ide kita itu betul-betul masih cuma kita yang punya gitu ya, cuma kita yang baru kepikiran gitu. Kalau orang lain sudah sama idenya dengan kita secara tidak langsung, kita harus cari lagi, kembangkan lagi idenya, biar betul-betul ada bedanya dengan ide orang lain. Ya, itulah saking berharganya sebuah ide. Oke. Selanjutnya, kita masih berbicara tentang peluang usaha. Sekarang kita mengenal bagaimana cara menganalisisnya ya, menganalisis peluang suatu usaha. Ini bisa kita lakukan. Pokoknya yang kalau bertema riset, kemudian analisis, itu bisa kita lakukan ketika masih sekolah. Sangat bisa ya. Gitu. Walaupun bukan bisnis yang kita jalankan, misalkan bisnis orang sekitar kita. Nah, kita bisa mulai. Yang pertama, kita bisa membuat dulu sketsa bidang usaha yang hendak ditekuni ya. Misalkan ketika kita ada cita-cita memang sebagai seorang wirausahawan nantinya, kita bisa mulai memikirkan peluang bisnisnya dari sekarang ya. Kemudian kita buat dulu sketsa bidang usaha yang hendak ditekuni kita ya. Bisa dalam bentuk mind map, kemudian bisa dalam bentuk bisnis plan yang ada petanya lagi gitu ya. Kalau untuk catatan pribadi bebas, kalian bisa susun dalam bentuk apapun dulu ya, gitu. Yang penting ada dulu idenya. Kemudian mulai menyiapkan modal. Nah, kalau di poin ini sebetulnya kalau secara teori memang menyiapkan uangnya gitu, besarannya berapa untuk modal suatu usaha. Tetapi kalau misalkan kita masih sekolah, kita bisa mulai dari membuat dulu catatannya ya, seperti tadi menyusun anggarannya untuk membuat bisnis di bidang tour and travel misalkan, butuh modal berapa ya, apa aja yang dibutuhkan ya kan. Nah, kita bisa buat dulu catatannya sekarang ya kan. Catatannya dulu, nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah siap dengan ide dan konsep kita, ya. Oke, jadi siapkan dulu catatan anggarannya.
Kemudian kita mengurus perizinan usahanya nanti ya. Sebetulnya ini memang dilakukan juga ketika memang betul-betul sudah ada modal ya. Tapi minimal kalau sekarang kita masih tahap analisis sebagai siswa, kita bisa cari tahu dulu kalau untuk mengurus izin suatu usaha, langkah-langkahnya apa saja, kemudian dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, kita bisa riset dari sekarang. Oke, kemudian menyiapkan tenaga kerja. Nah, kalau ini dijalankan nanti di masa depan, tentu menyiapkan tenaga kerja ini dimulai dengan posisi apa saja yang ada di perusahaan kita, ya kan? Nah, posisi itu misalkan membutuhkan latar belakang pendidikan tertentu kah? Misalkan kalau di bagian tiketing pasti harus dari background pariwisata, ya kan? Yang memang memahami mekanisme tiketing, misalkan, ya kan? Nah, nanti kan Ananda membuat pertanyaan lagi ya. Jadi kalau posisi yang fokusnya di tiketing, latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, misalkan SMK pariwisata, pariwisatanya pun harus jelas ya, misalkan UPW, karena kan anak perhotelan belum tentu belajar tiketing misalkan, ya kan? Nah, jadi Ananda sudah memetakan itu gitu ya, sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan Ananda. Selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana. Kalau sekarang sebagai siswa, analisisnya berarti mencatat aja nih sarana apa yang dibutuhkan. Tetapi nanti kalau di masa depan, betul-betul menyiapkan ya, oh kalau kita butuh komputer, kita butuh berapa ya? Kemudian kita harus punya relasi perusahaan mitra yang memang menyediakan komputer. Jadi kita semoga bisa mendapatkan harga yang cocok gitu. Ya. Nah, masih berkaitan juga, kita harus menyiapkan bahan baku, ya, bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Misalkan, butuh bahan baku apa aja nih, gitu kan? Kita pasti membutuhkan pemasok, ya kan? Nah, nanti bisa didata, dicatat. Itu kalau di masa depan, ya, kita betul-betul yang terjun langsung. Biasanya pimpinannya nih di awal, gitu. Nanti ke depannya, nanti dibantu dengan pegawai yang memang sesuai job desk-nya gitu. Tapi kalau di awal pasti pimpinannya agar mengetahui nih. Oke, kalau sekarang sebagai siswa berarti kita bisa mulai dari mencatat dulu bahan baku apa yang kira-kira diperlukan kalau kita di masa depan ingin sebagai pimpinan IO. Nah, pasti kita butuh kamera, ya kan, butuh tripod, ya. Terus butuh apa lagi? Kalau bahan bakunya kan namanya bahan baku ya, menyesuaikan dengan bidang bisnisnya apa gitu. Oke, lokasi usahanya, kantornya mau di mana gitu ya. Kemudian metodologi usahanya, ya, ingin metode apa nih yang nanti dijalankan, ya. Tentunya kalau berbicara metode, nanti kita akan kenali juga metode usaha itu ada apa aja, ya. Itu berproses ya. Sekarang kita kenali dulu awalannya. Selanjutnya, teknologi usaha. Apakah usaha kita mau konvensional aja atau mau juga dibawa ke digital? Nah, ini juga perlu dipikirkan kan dan perlu dipersiapkan gitu. Kalau mau dibawa digital berarti harus ada orang-orang yang paham di bidang IT ya, karena mau dibangun website misalkan, kemudian mau dibawa ke marketplace tertentu. Nah, itu kan berarti harus dengan orang-orang yang paham teknologi ya. Gitu. Syukur-syukur kita sebagai pimpinannya juga paham gitu. Jadi ketika ada trouble apa, kita juga bisa langsung memperbaikinya gitu ya. Karena pasti kalau pimpinan perusahaan, apalagi di bidang bisnis itu serba bisa ya, itu luar biasa sekali. Pasti pegawai-pegawainya pun akan termotivasi untuk terus lebih baik gitu. Selanjutnya manajemen usaha ya. Manajemennya seperti apa ya? Mau ada berapa kepala bidang di dalamnya? Nah, itu juga ditentukan. Dan ini mencari mitra usaha. Jadi mulai nih kalau misalkan udah kepikiran kita mau buka perusahaan tour and travel, kita harus cari mitra usahanya. Tour and travel, bikin perancangan paket wisata ya, untuk menjual paket wisata.
otomatis target pasarnya kan masyarakat ya. Nanti kan paket wisatanya menyesuaikan, misalkan rombongan pengajian atau rombongan sekolah ya. Nah, naik apa? Naik bis kan. Nah, biasanya perusahaan tour and travel ini punya mitra usahanya, misalkan para PO bus ya. Para PO bus ini yang nanti akan menjalin kerjasama ketika nanti perusahaan kita ada paket wisata yang terjual, misalkan untuk rombongan sekolah, ya. Nah, nanti kita kerjasama dengan PO bis ini untuk membawa rombongan tersebut, gitu kan. Ada terjadi ini ya, transaksi juga yang sama-sama menguntungkan harapannya, gitu. Oke. Jadi sudah mulai terbayang ya, ternyata mitra usaha itu sepenting itu gitu, yang bisa menyukseskan program kerja kita sebetulnya. Jadi sama-sama saling membutuhkan, ya. Nah, tadi kan kita sempat membahas sketsa bidang usaha ya, membuat sketsa bidang usaha di sini yang poin pertama. Nah, sebetulnya itu berkaitan juga dengan pemetaan ya. Pemetaan ini untuk menentukan ya apakah yang akan terjadi ketika kita memulai bisnis itu, gitu ya, ketika kita menjalankan bisnis itu. Nah, sebagai gambaran tadi, tentunya ini untuk mengatur langkah kita ke depannya, gitu ya. Nah, kita mengenali beberapa contoh pemetaan. Yang pertama ada analisis SWOT, ya, SWOT. Ini biasanya kalau anak organisasi pasti sudah mulai mengenal istilah SWOT ini, ya. Jadi SWOT ini atau SWOT ini mempunyai kepanjangannya. Yang pertama S-nya itu strength atau kekuatan, ya. Kemudian W, ya, weakness, kelemahan. Selanjutnya opportunity, peluang, ya. Dan ancaman. Jadi dari bisnis kita, misalkan sebut saja mau bergerak di bidang perancangan paket wisata, apalagi di masa pandemi, misalkan. Nah, kita gunakan untuk satu program kerja itu analisis SWOT-nya, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Jadi kekuatan itu apa yang membuat bisnis kita kuat. Ya, kita bisa jabarkan alasan-alasannya. Karena di sini kita bisa lihat nih ada kotak warna-warni SWOT ini. Nah, nanti sebetulnya kalau kita mau merencanakan sesuatu ya, nggak hanya peluang usaha aja, ini bisa diterapkan gitu ya. Teori ini bisa diterapkan. Jadi kita bisa menulis di kertas ya, atau membuat kotak juga boleh, semakin bagus kalau kita buat dulu kotaknya 4 seperti ini, kemudian ditulis misalkan faktor dari luar, faktor dari dalam ya. Kemudian di atasnya ditulis membantu, menghambat, ya. Yang membantu itu adalah faktor kekuatan dan peluang, ya. Kemudian yang menghambat yaitu faktor kelemahan dan ancaman yang bisa datang. Oke, misalkan paket wisata di masa pandemi, misalkan itu nama program kerja kita. Kemudian kita analisis kekuatannya apa. Nanti ditulis di sini. Poin yang menjadi kekuatan bisnis kita ditulis di kotak S ini. Ya, ditulis di sini. Semakin detail semakin baik. Oke, kekuatannya apa? Kemudian yang bisa menghambat itu apa aja? Misalkan pandemi ya. Nanti kan dijabarkan lagi nih. Oke, ditulis di sini. Kemudian peluangnya. Tentu masih ada peluang walaupun misalkan kecil. Nah, tapi tetap dituliskan di sini. Oke. Nah, kemudian ancaman. Apakah ancaman yang mungkin terjadi ketika kita menjalankan program kerja itu? Nah, nanti ditulis di sini. Oke, jadi SWOT ini berpengaruh ya kalau kita mau menjalankan sesuatu gitu ya. Khususnya di dunia bisnis ini juga sangat terpakai. Oke, lanjut lagi. Tadi SWOT, sebetulnya yang paling banyak digunakan itu SWOT ya. Kalau yang lain ada juga yang menggunakan, tapi sepertinya tidak seterkenal SWOT kalau di kita gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan
SOAR ya, SOAR. Nah, poin-poinnya berbeda tapi ada yang sama ya. Ada poin kekuatan, peluang, tapi di sini juga ada aspirasi dan hasil gitu ya. Kalau bentuknya bebas, bisa dikondisikan gitu ya, tetapi ini ada contoh bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang tadi SPOT itu bagannya gitu ya, atau bentuknya identik memang pasti kotak seperti ini gitu ya. Oke. Nah, selain yang dua tadi, kita akan bahas yang SWOT karena memang ini yang paling banyak digunakan. Kalau untuk SWOT, tadi kan S-nya itu kelebihan ya, atau kekuatan, strength ya. Nah, jadi kelebihan itu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi betul-betul poin kekuatan apa yang bisa diperoleh ketika program kerja gitu ya itu dilaksanakan. Ya, kemudian kalau poin weakness itu kebalikannya dari poin strength ya kan, karena kelemahan itu situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan gitu ya sesuai namanya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif ya pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi bisa kita prediksi lah kelemahannya apa nanti kalau si proker ini atau program kerja ini kita jalankan. Oke, selanjutnya untuk faktor eksternalnya itu ada peluang dan ancaman. Ini kan datang dari luar ya. Nah, kalau peluang itu situasi atau kondisi yang merupakan peluang gitu ya, atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Ya, untuk menjadikan proker ini ada keberadaannya gitu ya, eksistensinya berjalan, peluangnya apa aja nih kira-kira. Nah, kemudian poin ancaman ya, ini kita akan mencatat, memprediksi kira-kira ancaman-ancaman apa saja yang mungkin dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju perkembangan dari broker tersebut ya. Kalau di sini konteksnya memang masih perusahaan atau organisasi. Tapi kalau misalkan kita sudah menjalankannya gitu ya, pasti kita akan menganalisis itu per broker nih. Nah, jadi apa aja nih prediksi kita yang bisa menghambat berjalannya program kerja kita. Oke. Selain tadi ada SWOT, kemudian ada SOAR gitu ya. Ada juga 5W1H. Kalau 5W1H pasti udah akrab nih kalau di bahasa kan. Nah, ini juga dipakai pada teori bisnis untuk analisis bisnis. Yang pertama ada poin what ya, atau apa. Jenis usaha apa yang akan kita ambil. Kemudian ada poin why, atau mengapa kita memilih usaha tersebut, atau kenapa kita harus menjalankan bisnis itu gitu ya. Lalu when, kapan ya waktu idealnya kita memulai usaha itu, usaha yang kita rencanakan. Where, di mana kita akan memulai usaha, lokasinya gitu ya, berpusat di mana gitu. Selanjutnya who, siapa yang akan terlibat dalam usahanya gitu. Jadi selain kita sebagai pimpinan perusahaannya, siapa saja nih orang-orang yang akan terlibat, kita butuh orang di bidang apa. Dan how, bagaimana cara kita memulai usaha ya kan, cara melaksanakan kegiatan usahanya seperti apa sih gitu ya, kemudian menjalankan produksinya seperti apa. Nah ini akan dijabarkan pada poin how gitu. Memang idealnya ketika merencanakan suatu program kerja ya, dianalisis dulu ya, bisa pakai SWOT, bisa pakai 5W1H, bisa pakai SOAR tadi. Kalau misalkan kalian pakainya dua nih, SWOT, SWOT dengan 5W1H itu lebih baik gitu ya. Jadi semakin detail, sehingga kalau muncul pertanyaan dari masyarakat, biasanya kan dari masyarakat gitu ya, masyarakat perusahaan kita dulu nih, misalkan warga perusahaan
pastikan yang pertanyaannya akan berkisar pada 5W1H ini ya, atau pengembangan dari ini. Gitu. Ketika kita sudah menganalisisnya, kita akan siap dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan sejenis ya. Kemudian untuk SWOT ya, itu juga kan sudah menjabarkan ancaman yang bisa muncul, kemudian tapi kita memang tidak mengharapkan ancaman itu terjadi ya, tapi kita tetap harus menganalisis kemungkinan ancaman yang terjadi, ya kan? Jadi jika ada pertanyaan, apa aja nih kemungkinan ancaman yang bisa terjadi? Nah, kita sudah punya catatannya, ya kan? Kemudian, kenapa kita harus menjalankan program ini? Karena kita punya poin-poin kekuatan. Apa aja kekuatannya? Terjabarkan di analisis SWOT tadi, ya, seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya materi ini juga bisa Ananda eksplorasi lagi pada buku yang sudah ada di LMS ya. Yaitu buku PKK khusus konsentrasi pariwisata dari Kemendikbud ya. Bisa dieksplorasi lagi. Tapi kalau misalkan Ananda punya referensi lain boleh ya, gitu ya.